فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat yang terakhir kita dapat tambahan satu tafsiran dan makna syahadat la ilaha illallah. Apa itu, Azam? Apa kemarin tafsir dari syahadat la ilaha illallah dari ayat yang terakhir kita baca? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Apa tafsirannya tauhid dari ayat itu? Apa Azmar? Azam. Nah, menyendirikan Allah dalam penghalalan dan pengharaman, ya. Tidak menjadikan tandingan bagi Allah dalam penghalalan atau pengharaman. Itu makna tauhid, itu makna syahadat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nas maknanya fariqun minan nas, sekelompok manusia. Tengok kitabnya Lutfi. Kongsi. Enggak berat, masa Abang Adik kitabnya enggak kongsian. Maknanya minan nas apa? Fariqun minan nas, sekelompok manusia. Ada yang menjadikan min dunillah ai ghairullah. Maksudnya siapa? Selain Allah. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah andadan ai amsalan wa nuzara, yang semisal dan tandingan. Sebagian orang ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan dan seserupaan, yang semisal dengan Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Bagaimana sikapnya mereka kepada sesembahan yang selain Allah itu? Yuhibbunahum, yaitu al-mahabbah adalah iradatu matarahu au tazunnuhu khairan war-raghbah fihi. Mahabbah itu maknanya adalah iradah, keinginan. Apa yang engkau lihat atau yang engkau sangka adalah baik. Itu namanya mencintai. Engkau menginginkan apa yang engkau yakini, tarahu, atau engkau sangkakan adalah kebaikan, war-raghbah fihi. Gitu. Sama, iradah, raghbah, dan kecintaan terhadapnya dan menginginkannya. Ya, iradah itu dengan raghbah mirip situ. Jadi kamu melihat suatu kebaikan yang kamu yakini atau kamu sangkakan itu baik, kemudian kamu menginginkannya, itu namanya apa? Mencintainya. Apa maksudnya mencintai? Kamu lihat ini baik dan kamu menginginkannya. Gitu. Menginginkan sesuatu yang kamu anggap baik. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Ay yusawunahum fil mahabbah. Mereka menyamakan yang selain Allah itu dalam hal rasa cinta. Mereka cintai yang selain Allah itu sama seperti besarnya cinta mereka kepada Allah. Iya. Al-muqtadiyah lidzulli lil mahbub wal khudu' lah, yang mengharuskan untuk merendah kepada yang dicintai dan tunduk kepadanya.
Kalau betul-betul cinta, itu akan mendorong seseorang untuk merendah kepada yang dia cintai dan tunduk kepada yang dia cintai. Mereka melakukan itu kepada selain Allah. Mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Sampai mereka merendah-rendah, sampai mereka apa ini? Tunduk-tunduk kepada yang dicintai. Boleh? Enggak boleh. Kalau mencintainya sama seperti mencintai Allah, sampai membuat kita merendahkan diri dan menundukkan diri kepadanya, maka ini enggak boleh. Berarti kita mencintai selain Allah, sama seperti kita mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena cinta mereka tidak terbagi. Orang musyrikin kurang cinta kepada Allah karena cinta mereka terbagi. Kan tadi mereka bagi dua. Iya kan? Siapa yang mereka cintai lagi? Selain Allah. Sama cintanya? Sama. Berarti 50-50. Iya kan? 50%, 50% orang sama. Gitu. Makanya kata Allah, orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Karena cinta mereka tidak terbagi. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Walau yaral ladzina zalamu. Dan seandainya orang-orang yang zalim itu melihat. Yara maksudnya lau ya'lamu, mengetahui. Bukan melihat pakai mata. Seandainya orang-orang zalim itu mengetahui. Id yarawnal azab waqtama yu'ayinunahu. Tatkala mereka menyaksikan azab pada waktu mereka melihatnya. Annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan hanya milik Allah. Seandainya orang-orang zalim itu menyaksikan dan mengetahui ya, bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka enggak akan berani berbuat syirik. Niscaya mereka enggak akan berani mencintai yang selain Allah seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha syadidul iqab, dan pada hari itu mereka menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah keras hukumannya dan siksaannya. Al-ma'na al-ijmali annal quwwata lillah li'anna qudrah wal ghalabah lahu wahdahu. Karena yang namanya kemampuan dan kekuatan ya, penguasaan, ghalabah penguasaan itu hanya milik Allah semata. Makna umum ayat ini adalah zakarallahu ta'ala halal musyrikina bihi fid dunya wa ma'alahum fil akhirah. Allah menyebutkan tentang keadaan orang musyrikin di dunia dan bagaimana nasib akhir mereka di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nuzara, di mana mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang semisal dan yang sama, tandingan. Sawauhum fil mahabbah, sawauhum bihi fil mahabbah, yang mereka samakan dalam hal rasa cinta. Tsumma dzakara halal mu'minin al muwahhidin. Kemudian Allah sebutkan tentang keadaan kaum mukminin ahli tauhid. Annahum yuhibbunallaha hubban yafuqu hubba ashabil andad li andadihim. Kemudian Allah menyebutkan tentang keadaan kaum mukminin ahli tauhid, bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang melampaui, yafuqu, melampaui, mengalahkan rasa cinta para pemilik tandingan kepada tandingan mereka. Lebih besar cintanya kaum mukminin kepada Allah daripada cintanya orang musyrikin kepada sesembahan mereka. Gitu. Ini salah satu maknanya. Makna yang kedua yang kita sebutkan tadi, semua perbandingannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya cintanya kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang musyrikin kepada Allah. Gitu. Dua-duanya benar. Paham makna yang pertama yang disebutkan di sini? Cinta kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang musyrikin kepada sesembahan mereka yang selain Allah. Jadi dua garis gini. Udah? Jadi kalau dua garis itu cintanya kayak gini. Ya. Ini sama-sama mencintai sesembahannya. Yang kaum mukminin yang ini. Cinta mereka kepada Allah, sembahan mereka lebih apa? Besar daripada cintanya orang musyrikin kepada siapa?
Sembahan mereka yang selain Allah, paham? Nah, kalau tafsiran yang kedua gini, sama-sama kepada Allah. Cintanya kaum mukminin kepada Allah lebih tinggi, udah lebih besar daripada cintanya orang musyrikin kepada Allah. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kenapa? Karena mau kayak gini atau kayak gini pun cintanya kaum musyrikin ini kalah. Kenapa? Karena mereka berbagi. Paham ya? Karena mereka mencintai Allah sama seperti mencintai yang selain Allah. Jadinya setengah-setengah. Orang mukminin cintanya cuma berapa? Satu kepada Allah saja. Makanya lebih apa? Besar. Paham? Dua tafsirannya ya. Dua-duanya benar, gak ada yang salah. Memang betul cintanya kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang musyrikin kepada sesembahannya. Dan juga lebih besar daripada cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Li'anna hubbal mu'minina lillahi khalisun. Karena kecintaan kaum mukminin kepada Allah itu murni, ya, tidak berbagi. Ya 100%, makanya lebih besar cintanya. Wa hubbu ashabil andadi lillahi mushtarakun. Dan kecintaan para pemilik tandingan kepada Allah kongsi, mushtarak, ya kan bagi-bagi. Makanya berkurang. Tsumma tawa'ada haula'il musyrikin bi annahum law alimu ma yu'ayinuna yaumal qiyamah. Kemudian Allah mengancam, tawa'ada. Allah mengancam haula'il musyrikin, orang-orang musyrikin tersebut, ya, dengannya yang orang yang menyekutukannya itu, bahwasanya mereka seandainya mereka menyaksikan, yu'ayinun, ain, menyaksikan pakai mata, bahwasanya seandainya mereka tahu apa yang akan mereka saksikan pada hari kiamat, yaitu berupa azab. Wa ma yahillu bihi minal amril fadhi, dan apa yang akan menimpa mereka berupa perkara yang jelek, wal azab syadid, wal azab syadid, dan berupa azab yang keras, ala syirkihim, akibat kesyirikan mereka, wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrati wal ghalaba duna andadihim, dan bagaimana mereka melihat kesendirian Allah subhanahu dalam hal kekuatan, kemampuan dan penguasaan tanpa tandingan-tandingan mereka. Mereka lihat kok yang kuat cuma Allah saja. Mereka lihat kok yang berkuasa pada hari ini cuma Allah. Mana sembahannya kita? Paham ya? Nah, lantahau ammahum fihi minad dhalal, niscaya mereka akan berhenti dari apa yang mereka berada di atasnya berupa kesesatan. Kalau seandainya mereka yakin, ya, dan tahu apa yang akan mereka saksikan dan akan mereka dapatkan berupa siksaan, misalnya mereka di dunia langsung akan berhenti dari apanya? Kesyirikannya. Paham ya? Gitu. Walakinnahum lam yatasawwaru dzalik wala yu'minu bih wa yu'minu bih. Akan tetapi mereka tidak tergambarkan hal tersebut. Yatasawwar. Mereka nggak dapat gambarannya. Ya, nggak pandai membayangkan bagaimana kerasnya azabnya Allah. Dan mereka pun akhirnya tidak beriman dengannya, dengan apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Orang mereka sendiri dibangkitkan saja pun tidak percaya kok. Paham ya? Nah, munasabatul ayat bil bab, hubungan ayat ini dengan bab. Bab apa kita ini, Ali? Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kaitan ayat ini dengan bab adalah annaha minan nusus al-mubayyinah li tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan, mubayyinah, dalil yang menjelaskan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dari mana sekarang? Perhatikan. Hai sudallat ala anna man ittakhadha niddan ma Allah yuhibbuhu ka mahabbatillahi faqad asyrak. Dari sisi, ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menjadikan tandingan bersama Allah yang dia cintai seperti kecintaannya kepada Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Udah. Jadi maknanya tauhid, apa tafsirnya tauhid dari ayat ini? Memurnikan rasa cinta kepada Allah semata. Yang lain-lain berarti boleh dicintai? Boleh, tapi harus karena
Allah. Paham ya? Kalau dia jauh dari Allah, dia bermaksiat sama Allah, ya nggak boleh dicintai. Paham ya? Gitu. Jadi termasuk kesyirikan adalah mencintai ya selain Allah seperti mencintai Allah. Mencintai Allah itu gimana rupanya? Cintanya bagaimana? Tadi mencintai Allah itu kecintaan yang bagaimana tadi? Azam? Hmm? Iya, yang murni. Konsekuensinya tadi apa? Mencintai Allah sampai apa tadi? Sampai ngapa-ngapain gitu. Zul dan khudu. Nah, itu merendah dan tunduk. Iya. Kalau nggak sampai kayak gitu ya nggak apa-apa. Ya kita mencintai orang tua kita kan nggak sampai merendah, nggak sampai apa ini tunduk. Paham ya? Nah, makanya nggak boleh taat kepada manusia kalau dalam perkara maksiat. Gitu. Tapi kalau sampai menghinakan diri, sampai merendah-rendahkan diri, ini hanya boleh kalau yang dicintai itu siapa? Allah. Kenapa sampai merendah-rendahkan diri? Kenapa sampai menghinakan diri? Karena yang dicintai adalah siapa? Allah. Karena saya cinta sama Allah, maka saya merendahkan diri kepadanya. Nah, cinta yang seperti itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Kalau diberikan cinta yang seperti itu kepada selain Allah, maka telah terjatuh dalam syirik. Jadi maknanya tauhid dan syahadat la ilaha illallah dari ayat tadi adalah memurnikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'ulima anna makna tauhid, maka diketahuilah bahwasanya makna tauhid adalah an yufradar rabbu bihadhil mahabbah. Adalah diesakannya Rob dengan rasa cinta yang seperti ini. Allati tastalzim ikhlasul ibadati lahu wahdahu. Yang mengandung konsekuensi, nah ini konsekuensi rasa cinta tadi. Memurnikan ibadah kepada Allah semata, wazul wal hudu, merendahkan diri, menghinakan diri, dan menundukkan diri ya kepada Allah semata. Itu konsekuensi dari rasa cinta. Yang lain-lain nggak boleh dicintai sampai merendahkan diri, nggak boleh. Nggak boleh dicintai sampai menghinakan diri, nggak boleh. Kalau selain Allah. Nah, ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Azmar yang nomor satu, Mar. Ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ya, difahami itu ya. Pokoknya mahabbah itu kaitannya mahabbah kepada Allah, kaitannya dengan zul dan khudu. Itu pasangannya itu. Kalau mau mencintai Allah itu wajib ada makna apanya? Zul dan khudu. Arti kan, Azman? Bahwasanya dari antara makna tauhid adalah gitu. Mm-mm. Apa muktadiyah yang mengharuskan, yang mengandung konsekuensi. Apa Zul? Mm-mm. Apa tadi Zul? Menghinakan diri, tunduk. Ya. Anna min makna tauhidi wa syahadati ala inallah ifradullahi. Ifradu sebagai khobarnya. Anna adalah mengesahkan Allah, menyendirikan Allah dengan rasa cinta yang mengharuskan penghinaan diri dan ketundukan. Akbar, nomor dua, Bar. Ahihu. Sebagai apa? Coba artikan dulu, biar tahu jadi apa dia. Innal musyrikina yuhibbunallah. Mm-mm. Bahwasanya musyrikin. Berarti Allah sebagai apa? Sebagai apa, Lutfi? Bahwasanya orang-orang musyrikin mencintai Allah. Jadi sebagai apa itu?
Gampang terus sih. Azam. Abdurrahman. Maf'ul bih mencintai Allah. Kan jadi objeknya kan? Nah, pelakunya mana? Wawunya itu. Bahwasanya orang musyrikin mereka mencintai Allah. Terus, jadi bacanya apa? Akbar. Kalau jadi maf'ul bih bacanya apa? Ah, maf'ul bih mansub. Oh. Mm-mm. Iya. Asyraku ghairahu. Iya. Annal musyrikina yuhibbunallaha hubban aziman. Faedah yang kedua, bahwasanya orang musyrikin itu mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Ya, walam yudkhilhum dzalika Islam, tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena mereka menyekutukan bersama dengan Allah yang selain Allah dalam hal rasa cinta itu. Walaupun cintanya kepada Allah besar, besar. Ya. Tapi sayangnya itu nggak cukup membuat mereka masuk ke dalam Islam. Gitu. Jadi orang musyrikin cinta Allah, cinta. Tapi kok nggak bikin mereka masuk Islam itu? Karena cintanya apa? Terbagi kepada selain Allah. Udah. Yang ketiga, Lutfi. Pendek itu Lutfi. Nomor tiga, faedah nomor tiga. Ada anna, setelahnya fathah nasab. Anna syirka zulmun. Bahwasanya kesyirikan adalah kezoliman. Anna syirka zulmun. Rahman yang terakhir. Oh, nggak ada itu. Nah, Ali yang terakhir. Mm-mm. Ancaman bagi orang-orang musyrikin pada hari kiamat. Pakai apa Allah ancamnya? Pakai azab. Ya. Walau yarul ladzina zalamu. Itu kan zolim berarti. Siapa yang zolim? Orang musyrikinnya kan? Allah sifati dengan apa? Kezoliman. Makanya dari faedahnya yang ketiga apa? Kesyirikan adalah kezoliman. Pahamnya dari mana? Karena Allah mengatakan walau yarul ladzina zalamu. Orang-orang musyrik itu. Ternyata Allah bilang mereka berbuat apa? Zolim. Dan berarti kesyirikan sama dengan apa? Kezoliman. Inna syirka la zulmun azim. Nah, ancaman bagi kaum musyrikin pada hari kiamat dengan azab. Wa annallaha syadidul azab. Bahwasanya Allah itu sangat keras azabnya. Nah, Qira Ali, Makbar babnya belum baca kalian. Qira'ul bab. Tutup babnya biar kita tutup majelisnya. Bab Babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tutup. Waruhbanahum ittakhadhu arbaban. Yang bareng mana? Pertama. Pertama apa ayatnya? Hmm? Alladzina yad'un. Ya batahun. Alladzina yad'una
Mana? Ulaika. Ulaikanya di mana? Awalnya apa awalnya? Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Yad'un. Ya, hah? Ahbarahum ahbarahum wa ruhbanahum. Udah sampai situ aja ya. Wallahu ta'ala. Ini berarti yang keempat yang sekarang. Ya, dalil yang keempat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun dalil yang berikutnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.